والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبينا وشفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وزوجه وذريته وأهل بيته الكرام، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا، وإلى أرواح خصوصا مصنف هذا الكتاب، وإلى أرواح خصوصا أهل القبور في جماعتنا هذا المجلس وصولهم وفروعهم. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutus sujudi sab'atun. Syarat-syarat sujud itu ada 7. Dari setiap anggota sholat hanya sujud yang 2 kali. Ruku 1, i'tidal 1. Nggak ada yang 2, hanya sujud yang 2 kali. Kenapa dalam sholat itu ternyata sujud 2 kali? 1, karena untuk membedakan antara sujudnya iblis dengan sujudnya manusia. Iblis sujud pernah sujud, cuman memang iblis sujudnya paksaan dan sekali. Yang kedua, alasannya kenapa sujud 2 kali, agar bahwa manusia di hadapan Allah rendah dengan serendah-rendahnya. Makanya di dalam istilah ibadah, wabil khusus sholat, ini yang paling dekat antara kita dengan Allah ketika sujud. Makanya dalam sujud itu makruh orang itu sujud matanya merem. Gitu. Jadi kalau sujud matanya merem, takutnya kagak melek lagi. Kita gering. Dari sujud benar. Jadi memang kalau sujud itu makruh mata kita merem. Kenapa harus melek mata kita? Karena dengan sujud itu kita lagi bersinggung kepada Allah. Maka yang namanya orang sedang melihat sang kekasih, yakni Allah, harusnya dimeleki. Makanya makruh merem. Itu kalau ada orang melihat sang kekasih merem, itu bukan karena apa, takut kagak diterima. Atau misalkan kalau kata sekarang tukang es kelapa melihat ini merem, takut dimarahi. Gitu. Kalau lagi melek berarti lagi senang. Kalau depan bini melek gitu. Nah jadi dalam sujud ini ada yang namanya syarat-syarat sah sujud. Di sini dikatakan syarat sah sujud itu ada 7. 1, an ayyas juda ala sab'ati a'doin. Orang sujud itu atas 7 anggota. Kemarin yang saya sudah jelasin, anggota sujud ini harus ikut sujud semuanya. 1, dahi. Yang kedua, 2 telapak tangan. 1, 2. Berarti 3. 4, 5 dekul. 6, 7 jari jemari. Nah ini disebut sujud harus semuanya sujud, yakni ada 7 anggota. Jadi kalau seandainya ada orang yang tidak sujud dari 7 anggota ini, maka tidak sah sholatnya. Misalkan dahinya sujud, tangannya ikut sujud, kemudian dengkulnya ikut sujud, tapi ininya kagak ikut sujud. Seperti kalau sekarang tuh diginiin tuh, nih sujud tapi begini, bukan begini tuh. Maka yang ini kagak sah. Kenapa alasannya? Karena ini syarat anggota sujud.
Sedangkan kalau ini syarat, berarti kalau tidak syaratnya tidak sah, syaratnya tidak cukup, maka ibadahnya tidak sah. Memang kalau syarat itu tidak masuk dengan hakikat ibadah. Tapi kalau enggak dia syaratnya kurang, maka pasti ibadahnya pun tidak sah. Jadi sujud itu ada anggota sujud itu ada 7. Jadi makanya kalau misalkan kita ikut imam, kita sholat di mana-mana ikut imam, ternyata imam sujudnya begini, udah kita batalin sholat kita. Atau gampangnya niat mufaroqah, niat berpisah dari imam. Karena syarat antara imam dengan makmum itu harus yakin imam itu sah sholatnya. Itu syarat itu. Jadi syarat imam dengan makmum ya kita harus yakin imam itu sah sholatnya. Lah kalau kita ragu dengan imam atau kita yakin imam itu nggak sah, dia kagak sah hidupnya. Makanya kalau misalkan kita sholat di mana-mana tiba-tiba lihat imam, begitu imam sujudnya ternyata kakinya ada ikut sujud, ya udah batalin. Kalau nggak batalin, kita pas begitu tahu imam seperti itu karena imam sujud duluan, kita ngelihat, maka kita mufaroqah dari sholat. Bagaimana niatnya dalam hati? Pakai bahasa Arab nawaitul mufaroqah dari imam. Kalau pakai bahasa Indonesia, saya niat berpisah dari imam. Udah, habis itu kita sholat sendiri dan terus nih. Kalau rakaat 1 berarti 2 rakaat 3 rakaat kita sendiri. Nah ini hebatnya dalam sholat. Nggak cocok, ya cukup. Kalau nggak keluar, bisa. Gitu. Jadi kalau nggak cocok ya kalau kagak keluar bisa. Gitu. Kalau pengajian nyali kalau kagak cocok ya kalau keluar ya bisa. Gitu. Itu jadi nggak sholat enggak gitu, gimana juga sama. Karena memang begini kalau dalam kitab tafsir Yahudi, Nasrani, kemudian sekarang Bani Israel itu tadi karena dia tidak cocok dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa nggak cocoknya? Alasannya Nabi Muhammad dia nggak cocok dengan Nabi Muhammad, nggak cocok dengan Nabi Muhammad. Alasannya Nabi Muhammad bukan keturunannya. Itu alasannya cuma itu doang. Sedangkan nabi-nabi yang lain dia mengklaim Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa semua daripada kaum Yahudi. Nabi Muhammad ternyata dari kaum Quraisy atau kaum Arab. Nah akhirnya kagak cocok begitu. Akhirnya keluar dia. Itu dasarnya. Nah maka di dalam sujud kalau tidak ikut sujud semuanya, maka arti sujud itu dianggap keluar. Artinya sholatnya batal. Kok bisa batal? Karena rukunnya rukun fikih, rukun yang bangsa perbuatan. Berbeda kemarin dengan rukun qauli, rukun yang ucapan. Kalau rukun ucapan tidak langsung membatalkan. Itu bisa kita ulangi. Kita kemarin baca Fatihah ternyata lupa, ulangi lagi, atau kita salah, ulangi lagi. Jadi yang pertama, syarat-syarat sujud itu yang pertama bahwa anggota yang 7 ikut sujud. Yang kedua, wa an takuna jabhatuhu maksyufatan. Yang kedua itu dahi jidatnya terbuka. Gitu. Jadi dahi jidatnya terbuka. Gitu. Makanya di dalam Quran nanti ada istilah orang itu ada istilah min asari sujud. Jadi dia bercahaya dengan sebab cahaya sujud. Ingat cahaya sujud, bukan ngitamin jidat. Itu salah nanti. Nih tanda nih sujud mulu hitam. Ya itu mah gampang, pakai kop juga bisa. Jadi nggak ada istilah ngitamin jidat, tanda orang itu tukang sujud. Itu. Karena orang Arab juga hitam jidatnya. Gitu. Jadi nggak ada, yang ada juga cahaya sujud. Jadi jidat itu harus terbuka, makanya kalau sujud jidatnya terbuka, lidahnya jangan sampai tertutup. Nah kalau ada imam yang begini, udah nggak usah diikuti. Kenapa? Nggak mungkin sah sholatnya. Karena nanti di akhir zaman itu banyak orang yang ternyata dia punya nilai ibadah tapi kagak dianggap ibadahnya. Nilai ibadahnya ada, mana dia sholat terus, hampir tiap hari dia sholat, tapi ternyata kagak dianggap, orang kagak sah syaratnya. Ya kalau kayak sekarang saya suka nyontohin begini,
Ada orang kerja, begitu dia kerja dia masuk, tapi nggak pernah dia punya legalitas sama kerjaannya. Di antaranya mana? Kagak pernah daftar, tapi dia ngikut-ngikut kerja aja, dia kagak bakal digaji. Itu. Ya kalau sama DKM, Masya Allah, ikut kerja di musola bantuin marbot. Itu UI namanya, Universitas Insya Allah. Insya Allah. Jadi syarat daripada sujud, jidatnya, dahinya terbuka. Jadi kalau kita lagi sholat itu buka. Nah, kalau seandainya begini, sujudnya nggak sah. Ada yang nanya, kenapa kok? Kenapa kagak sah? Kenapa kok ini jadi syarat daripada sujud? Karena dalam istilah orang sujud, yang akan dinilai dari setiap sujud adalah seluruh wajah. Maka dahi ini bagian daripada wajah. Bila mana orang nutupin sujudnya, otomatis dia tidak punya sinaran cahaya dari bekas sujudnya. Maka dari situ percuma dia sujud. Karena yang namanya sujud nanti dalam Quran dikatakan ada min asari sujud. Simahu min asari sujud. Dia punya cahaya daripada cahaya sujud. Berarti kalau seandainya ditutupin, berarti dia nggak punya cahaya. Kayak kita ngaji. Kita ngaji emang nyari apa? Nyari cahaya. Karena yang kita tahu bahwa al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Makanya kalau kita ngaji nyari cahaya. Cuma bedanya kalau cahaya lampu kelihatan, kalau cahaya hati nggak kelihatan. Itu bedanya. Cahaya lampu kelihatan, nampak, cahaya hati nggak kelihatan. Kenapa cahaya ilmu itu nggak kelihatan? Karena kalau seandainya cahaya ilmu diperlihatkan oleh Allah, bisa jadi hari ini orang nggak ada yang mau nggak masuk majlis taklim. Itu alasannya. Maka tanda orang yang punya cahaya berarti dia punya rambu-rambu. Kenapa sih orang berani merobos? Contoh misalkan, kenapa sih orang berani maksiat? Kenapa sih orang berani minum minuman? Ya karena nggak ada cahaya. Kenapa kita nggak berani? Saat ini kita nggak berani. Ya mungkin dulu kita masih ada ABC-nya, sekarang udah mulai. Kenapa? Karena tadi gara-gara asbab majlis taklim, akhirnya kita nggak berani lagi. Ternyata bukan karena kitanya, ada cahaya yang menutupin kegelapannya. Kenapa dulu kita berani? Ya karena nggak ada cahaya yang buat nutupin kegelapan. Yang namanya cahaya mah pasti nerangin, sekalipun cahayanya 5 watt. Sekalipun misalkan ngaji, mohon maaf, tibang di malam Jumat, kalau bahasa teman-teman baca ratib, baca yasin, cuma segitu doang. Sekalipun segitu juga nerangin. Kan tanaman juga bisa subur karena apa? Disirami. Iya, tanaman bisa subur disirami. Gitu. Begitu juga hati ini bisa subur karena siraman ilmunya yang bisa menyebabkan cahayanya. Cuman kan bahasanya kalau disirami dulu juga jangan, hujan pun jangan, pakai es kelapa nggak laku. Iya, hujan dulu juga jangan, panas dulu juga jangan. Maksudnya kalau ngaji dulu juga jangan, kalau kagak nyari duit begitu. Iya, atau nyari duit dulu kagak gaji juga jangan gitu. Jadi dasarnya antara dunia dengan akhirat sudah ditandai dengan Allah lewat firman-Nya, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Dia disuruh nyari kebaikan dunia dulu, baru kebaikan akhirat. Tapi ingatin, kalau dunianya baik pasti akhiratnya ikut baik. Tapi kalau dunianya jelek, nggak mungkin akhiratnya ikut, nggak mungkin akhiratnya ikut baik. Itu gampangnya. Kalau di dunianya jelek, nggak mungkin akhiratnya ikut baik. Dunianya baik pasti akhiratnya baik. Makanya dengan ada kata-kata Rabbana atina fid dunya, kalau di dunia yang baik pasti akhiratnya baik. Mana dunia yang baik? Dunia yang baik satu, orang punya dia nilai akal, ternyata akalnya dia parukan untuk Allah lewat apapun yang dia bisa perbuat. Saya selalu bilang,
Abu Jahal, Abu Lahab, kagak pernah Abu Jahal itu sama Abu Lahab itu dia marah sama Rasulullah. Ya, mengapa? Yaitu contohnya ketika Rasulullah lahir aja, ternyata Abu Lahab senang sama Rasulullah lahir. Tapi mulai dia marah, mulai dia benci dengan Rasulullah ketika Rasulullah menunjukkan sebuah petunjuk. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal nggak marah sama Rasulullah. Contohnya ketika dia lahir, suka dia cinta sama Rasulullah dengan kelahiran Rasulullah, makanya hari Senin dapat keringanan. Tapi begitu Rasulullah ngajak kebaikan, baru dan tuh Abu Jahal, Abu Lahab nggak demen lagi sama Rasulullah karena ada iming-iming kebaikan. Coba nih, hari ini nih malam ini coba kalau kita WA teman kita ngopi makan durian, datang semua. Kalau kita ada pengajian mah mundur, gara-gara ada kebaikan yang jadi mundur. Kalau nggak ada mah nih, apalagi sekelas tuan rumah ya, dibawain durian ya, yang mana ya datang. Siapa yang nggak kenal dia? Mantan dia mah. Iya. Cuman begitu tanya ada ngaji, ya nggak jadi makan durian. Cuman ada ngaji nggak jadi makan durian, tapi nggak tahu keluar apa kagak durian ya. Jadi sebenarnya Abu Jahal, Abu Lahab kagak marah. Kita mau Rasul, teman begitu ada iming-iming, ada yang lain. Ketika berdakwah kebaikan baru mulai Abu Jahal, Abu Lahab itu marah. Kemudian selanjutnya wattahamulu bi ra'sihi. Selanjutnya syarat-syarat daripada sujud adalah wattahammulu bi ra'si, nekan dengan kepalanya. Jadi sujud itu harus ditekan dengan kepala, jangan sampai sekedar nempel. Kalau ulama-ulama fikih itu ngomongnya gini, bagaimana sih tanda orang itu dianggap nekan? Tanda orang dianggap menekan, satu, kalau ada kapas itu kapasnya itu kedok, maka namanya menekan. Itu. Misalkan di kapas, kita pala kita itu kita taruh kapas, ternyata kapasnya cedok, maka itu namanya menekan. Tapi kalau seandainya kapasnya kagak cedok, maka itu namanya baru nempel. Ya kayak kita ngaji tadi itu ada tekan, ada tahan, ada panjang. Tapi itu tekan itu disebut apa? Tekan itu disebut tasydid. Namanya tekan. Itu syiddah, namanya tekan gitu. Ini malah kita sih tekan semua nih. Nah, itu yang tadi tuh satu, tekan tuh. Ya, cuma kayak selama udah paling paham tekan gitu. Tekan tuh, tekan itu namanya syiddah. Gitu. Ada namanya tahan. Tahan itu namanya guna, tahan. Gitu. Itu namanya kalau dalam dulu ngaji tajwid, inna itu namanya guna musyaddadah. Guna musyaddadah itu tekan tahan. Kemudian kalau ada panjang, inna itu namanya tekan tahan panjang. Nah itu syarat daripada kamu. Tekan tahan panjang. Karena nggak mungkin kalau belum tekan belum udah panjang duluan. Jadi syarat daripada sujud ini, jidat atau dahi ini perlu ditekan. Ukuran tekan dianggap sah kalau seandainya kalau bahasa eksperimennya, kalau seandainya ada orang dinaruh dahinya di kapas, itu kapasnya cedok, berarti namanya sudah neken, bukan sekedar naruh. Jadi kalau bisa kita sujud jangan ditaruh doang, tekan gitu. Nah itu syarat daripada sujud. Ya ini juga kalau kagak ditekan marah banget. Ya. Kemudian syarat daripada sujud wa adamul huwi li ghairihi. Wa adamul huwi li ghairihi. Sujudnya adamul huwi, jangan turun li ghairihi karena bukan sujud. Artinya ketika kita sujud memang turun dengan niat sujud. Emang ada orang turun dengan niat kagak sujud? Ada. Lagi begitu ruku naruh duit 100.000. Pas begitu ruku duitnya jatuh. Akhirnya apa nih sujud imam? Berarti niatnya udah karena supaya duit keambil. Emang boleh, ambil duit boleh. Cuman syaratnya sujudnya jangan sampai karena duit. Contoh misalkan begini, kita katakan contohnya duit kita jatuh. Begitu jatuh kita sujud.
Ya udah, kita mau ambil boleh, yang penting enggak, jangan sampai 3 kali berturut-turut, syaratnya begitu. Makanya nanti di dalam orang sholat itu ada dalam hadis itu boleh orang sholat itu nonjok orang. Kalau dengan syarat ternyata orang itu lewat pada batasan dia sujud. Maka sunnah ketika orang sholat bikin sutro, dalam istilah bikin namanya sutro. Kalau orang kita namanya bikin batas. Kalau ternyata nggak ada sejadah, contoh gini, kita sholat di masjid orang lain atau di masjid kita nggak ada sejadah, cuma adanya keramik. Maka sunnah, ini kita ngomong, ini pembatas saya. Kalau seandainya kita punya apa? Kita punya selampe, kita punya taruh di depan. Ini namanya pembatas saya. Alasannya apa? Di mana nanti ada orang jalan di depan, ternyata dia lewat di pembatas kita boleh tonjok. Yang penting nonjoknya kagak 3 kali berturut-turut. Jadi itu. Kenapa alasannya? Karena alasannya orang sholat lebih mulia daripada orang yang jalan. Maka boleh orang sholat nonjok dengan syarat kalau ada pembatas. Maka kalau kita lagi sholat, ada orang sholat di belakang, kita jangan minggir. Misalkan contoh, ini banyak nih peristiwa. Ada sholat orang berjamaah. Begitu berjamaah, imam salam. Kan imam salam. Begitu imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata di belakang kita ada makmum. Yang makmum itu ternyata belum rapi sholatnya. Maka kita jangan minggir ke depan. Kenapa? Ini namanya kita tadi pembatas. Ini mau pada minggir. Kalau kita harus jangan minggir. Kenapa? Itu kita dijadikan sutro, dijadikan pembatas. Bila mana nanti kita minggir, ntar orang lewat di sini, ini jadinya orang ini dia itu berarti dapat kemakruhan karena melewati di depan orang sholat. Makanya kalau kita di sini, dia masih ada di jamaah di belakang belum rapi, udah kita di sini aja, jangan ke depanin supaya nanti orang kagak bisa lewat. Kita sunnah dijadikan sutro, apa pembatas buat orang sholat. Ini diantaranya orang kagak ngaji gitu, udah ketahuan di belakang ada orang sholat, begitu imam rapi gara-gara ada orang sholat, akhirnya dia pada minggir. Itu harus dia dapat pahala dengan sebab diri dia dijadikan penghalang buat orang sholat, akhirnya dia dapat kemakruhan. Gara-gara dia pindah, jadi orang pada lewat. Nah itu namanya dalam istilah fikih orang sholat itu sunnah membuat sutro, penghalang antara dia dengan apa orang lain itu. Nah, selanjutnya syarat-syarat daripada sujud wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Syaratnya sahnya sujud, dia jangan sujud kepada sesuatu yang bergerak dengan pergerakannya. Contoh gini dah. Ustaz Rusli punya sorban enggak? Kalau enggak, apa? Misalkan saya contohnya gini. Nah, ini sorban ini waduh.